Halo guys, kali ini kita akan secara singkat membahas apa itu stres dan burnout. Apa bedanya dan langkah praktis apa aja sih yang bisa kita pakai untuk menghadapinya. Oke, kita langsung aja nih bahas. Sebenarnya apa sih stres itu? Sederhananya, stres itu adalah mekanisme tubuh kita ketika menghadapi ancaman. Mekanisme ini merupakan respon saraf otak yang mempengaruhi kondisi psikologis kita. Ancaman itu nggak selalu binatang buas sih. Misal ketika kamu ketemu dosen yang belum terima revisi skripsi, atau berhadapan sama atasan, maupun pimpinan yang nagih progres kamu yang sudah lewat dari deadline. Ups. Nah, ketika hal itu terjadi, tubuh kamu akan berespon dengan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin yang memaksa kamu untuk memilih flight atau fight response, yakni menghindar atau melawan. Kayaknya sih kita pilih lari ya, pura-pura nggak lihat. Tapi stres itu sebenarnya nggak selalu buruk guys. Karena stres memang dibutuhkan tubuh kita untuk bisa berespons dengan cepat, tanpa mikir kelamaan ketika ada bahaya. Bahkan, kalau menurut kurva Yerkes-Dodson, tingkat stres yang cukup justru membantu kinerja kita jadi optimal. Karena kita merasa tertantang, tapi juga tidak terlalu tertekan. Nah, yang jadi masalah itu ketika stres terjadi dalam intensitas yang tinggi dan terus-menerus. Jadi kita nggak bisa lepas dari siklus stres itu. Kayak selalu tegangan tinggi, tapi nggak pernah bisa turun. Nah, itu yang biasa kita kenal dengan burnout. Penyebabnya? Macam-macam. Bisa jadi dalam internal diri kita yang memang overthinker, suka memikirkan segala sesuatu, mudah cemas, atau bisa juga ada faktor dari luar atau faktor eksternal seperti beban kerja yang over limit, tuntutan kerja yang kurang realistis, masalah finansial, keluarga, dan macam-macam deh. Tapi apa aja sih gejala dari burnout? Gimana kita tahu kalau kita lagi burnout? Ini nih gejalanya. Yang pertama, kelelahan emosional akibat keterlibatan dan paparan yang terlalu panjang sama pekerjaan atau hal yang menekan kita. Jadi kita terasa terus lelah dan kehilangan motivasi secara perlahan. Kedua, cirinya adalah depersonalisasi. Jadi kita semakin minim merasa empati dan peduli dengan orang lain. Wajar ya, karena untuk diri sendiri aja energinya udah gak ada. Muncul juga seringkali sikap sinis dan negatif terhadap orang lain. Ketiga adalah hilangnya rasa pencapaian. Jadi ketika burnout, kita tuh jadi suka ngerasa kerjaan kita kayak sia-sia. Kita makin apatis, kayak udahlah, yang penting selesai dan survive. Mau orang punya ide baru atau membuat suatu perubahan, kita jadi pesimis dan kita ngerasa nggak puas sama kerjaan kita. Terus harus gimana dong menghadapinya? Nah, goalnya sebenarnya adalah kita perlu menyelesaikan siklus stresnya. Stres akan selalu datang dan pergi. Manusia sehat pada umumnya juga bisa stres. Tapi, dia bisa melewati siklusnya. Jadi, nggak terjebak dalam stresnya yang bikin dia dalam tegangan tinggi terus. Jadi, anggapannya tuh kalau kita kayak masuk ke terowongan, nah kita bisa keluar, kita nggak stuck atau terjebak di dalam terowongan yang gelap itu terus-menerus. Langkah praktis yang bisa dilakukan dengan sederhana untuk melewati siklusnya adalah dengan deep breathing. Jadi kita fokus pada sensasi indrawi dan fisik kita. Kita melatih diri kita untuk being present, here and now. Itu menolong banget loh. Seenggaknya
buat saya dan juga hasil dari beberapa penelitian lain. Kita juga bisa dengan cari partner untuk ngobrol, bercanda, atau interaksi sosial untuk melepas kejenuhan kita. Cara lainnya, kamu juga bisa ekspresikan rasa stres itu ke aktivitas yang bikin kamu antusias. Entah itu olahraga, melukis, nyanyi, apapun, asal nggak merugikan orang lain, guys. Nah, jadi guys, berhadapan sama stres dan burnout ini memang kompleks banget sih. Di sini aku cuman baru jelasin faktor individu aja. Padahal sebenarnya stres dan burnout itu juga dipengaruhi dari lingkungan dan budaya kerja, kuatnya support system seseorang, dan faktor-faktor lainnya. Nah, kalau kalian tertarik memperdalam pengetahuan kalian tentang burnout, kami dari PKPP ada rekomen nih beberapa buku yang mungkin kalian bisa baca. Oke, sekian tips aktual kali ini dengan topik stres dan burnout. Sampai ketemu di topik aktual lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel PKPP. Share ke orang-orang yang kalian rasa juga butuh ya guys. Karena we care, so we share. See you.